wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube kami ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang telah diujikan pada ulangan harian 1 ya, ulangan harian pertama, yaitu tema 1 dan matematika bab 1 gitu ya. Nah, jadi di video ini kita akan membahas soal-soal yang sudah diujikan ya di tema 1 dan juga matematika bab 1. Kita akan bahas bersama ya. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak dan perhatikan video berikut ini. Kita langsung saja membahas soal-soal ulangan tema 1 dan matematika bab 1 ya. Nah, kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tanaman memiliki dua jenis cara perkembangbiakan, yaitu secara generatif dan vegetatif. Manakah tanaman berikut yang tergolong vegetatif? Nah, jadi tumbuhan itu ada dua cara berkembangbiakan ya. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Yang pertama adalah secara generatif, yang kedua adalah secara vegetatif. Yang generatif ini merupakan perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan ya, pertemuan antara benang sari dan putik. Nah, itu perkembangbiakan secara generatif. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif itu perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan ya, perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses perkawinan. Ada dua, ada vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Nah, kalian simak lagi video saya yang menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Jadi, manakah yang merupakan atau yang tergolong dalam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Nah, di sini sudah sangat jelas terlihat ya. Yang tanpa proses perkawinan di sini adalah bawang merah. Ya. Bawang merah ini adalah salah satu perkembangbiakan tumbuhan yang vegetatif ya, vegetatif alami. Nah, ini masuk ke dalam vegetatif alami. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, manakah hewan di bawah ini yang berkembang biak secara vivipar? Nah, kalau barusan ini perkembangbiakan tumbuhan, nah ini adalah perkembangbiakan hewan ya. Perkembangbiakan hewan itu ada tiga ya. Yang pertama adalah vivipar ya, vivipar. Vivipar ini perkembangbiakan hewan ya dengan cara melahirkan. Harus diingat-ingat, dengan cara melahirkan. Kemudian yang kedua ada ovipar. Ovipar ini dengan cara bertelur ya, bertelur. Kemudian yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar ini bertelur dan beranak, gitu ya. Nah, dari hewan ini manakah yang termasuk vivipar atau melahirkan? Ya, yang melahirkan yang mana? Apakah kelinci, ayam, itik atau angsa? Ya, jelas ya. Yang melahirkan di sini adalah kelinci. Berarti kelinci ini adalah vivipar. Ayam, itik, angsa ini bertelur. Berarti ini termasuk ke dalam yang ovovivipar. Gitu ya. Oke. Sorry, ini masuk ke dalam ovipar. Ovipar bertelur. Ovipar ya. Kita lanjutkan. Manakah hewan di bawah ini yang berkembang biak secara ovovivipar? Ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Maksudnya bertelur dan melahirkan itu adalah jadi hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Artinya gini, ketika hewan itu melakukan perkembangbiakan, maka bentuk pertamanya itu adalah telur. Cuman telur itu masih berada di dalam perut hewan itu ya. Kemudian dia akan melahirkan ketika telurnya itu sudah menetas di dalam perut hewan itu ya. Jadi
ketika telur itu sudah menetas ya, baru baru itu dilahirkan gitu ya. Nah, itu dimaksud dengan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Di mana ini? Kira-kira apa yang termasuk dalam ovovivipar? Di video saya yang menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan sudah dijelaskan ya. Yang termasuk ovovivipar di sini adalah ular ya. Ular ini salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Ada kadal juga. Kadal itu termasuk ovovivipar. Oke, kita lanjutkan. Bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan. Bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan. Jadi alat reproduksi tumbuhan ya, itu ada dua ya. Ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Di dalam bagian-bagian bunga itu ya. Nah, sel kelamin jantan ini apa dan sel kelamin betina ini di bagian apa gitu ya, di dalam bagian-bagian bunga itu. Nah, di sini bagian bunga yang merupakan sel kelamin jantan. Nah, sel kelamin jantan yang mana kira-kira? Ya, sel kelamin jantan yang benar adalah apa? Yang jantan ini adalah serbuk sari. Ya, yang jantan ini adalah serbuk sari. Kemudian yang betina yang mana kira-kira? Yang betina ini adalah putih. Ini adalah putih, gitu ya. Sel kelamin betinanya itu putih. Oke, kita lanjutkan. Zigot merupakan hasil dari proses. Nah, hasil dari proses apa zigot itu? Nah, sudah dijelaskan juga di video sebelumnya. Jadi zigot itu merupakan hasil proses dari penyerbukan. Dari setelah proses penyerbukan itu terjadi, maka terbentuklah zigot. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah penyerbukan ini, penyerbukan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Nah, akar tinggal ini termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, tapi vegetatif yang alami. Jadi akar tinggal di sini perkembangbiakan yang melalui akar yang tertinggal. Jadi apabila tumbuhan ini meninggalkan akar di dalam tanah, maka itu akan muncul tunas-tunas baru, gitu ya. Makanya ini masuk ke dalam perkembangbiakan dengan cara akar tinggal. Yang mana kira-kira? Ya, jelas di sini ya. Yang termasuk akar tinggal di sini adalah kunyit. Gitu ya. Kalau pisang ini menggunakan tunas. Oke, kita lanjutkan. Pada bunga sempurna yang memiliki peran sebagai alat kelamin betina. Nah, tadi sudah dijelaskan ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Kalau sel kelamin jantan itu adalah benang sari, kalau sel kelamin betina itu adalah putih. Berarti jawabannya di sini adalah kepala putih. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Penyerbukan yang terjadi dalam satu tanaman, namun serbuk sari berasal dari bunga lain, dinamakan penyerbukan. Nah, jadi soal ini maksudnya gini, penyerbukan itu terjadi dalam satu tanaman, satu jenis tanaman ya. Tetapi serbuk sari itu berasal dari bunga lain. Maksudnya bunga lain bukan dari bunga anggrek ke bunga kamboja misal, bukan ya. Jadi masih dalam satu tanaman, cuman dari bunga lain. Satu tanaman itu kan banyak bunga ya, ada beberapa bunga. Kalau tumbuhan berbunga itu kan banyak, bukan hanya satu. Nah, itu penyerbukannya itu terjadi, benang sarinya itu atau serbuk sarinya itu berasal dari bunga lain. Jadi misalkan ini di sini putih, di sini benang sari. Jadi benang sarinya itu berasal dari yang sebelah kiri ini ya. Nah, itu masuk dinamakan penyerbukan apa? Ya, itu adalah masuk ke dalam penyerbukan tetangga, gitu ya. Penyerbukan tetangga. Kalau penyerbukan sendiri,
jadi penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri. Jadi benang sari dan putik itu berasal dari bunga itu sendiri, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya apa? Nah, jelas di sini ya. Yang berkembang biak dengan tunas di sini adalah pisang. Ya, pisang itu berkembang biak dengan tunas. Kita lanjutkan. Peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik, ya, pada sebuah bunga disebut apa? Jelas ya. Penyerbukan. Nah, kita masuk ke muatan PKN ya. Muatan PKN. Soal yang pertama, Pancasila memiliki nilai luhur bangsa Indonesia dan salah satunya adalah sikap yang dapat diterapkan pada lingkungan masyarakat. Ini, manakah sikap dari Pancasila di bawah ini yang dapat diterapkan pada lingkungan masyarakat? Nah, ingat, kuncinya adalah lingkungan masyarakat. Kita coba telaah satu-satu. Menghormati keluarga kamu, misalkan. Menghormati keluargamu, itu di lingkungan masyarakat apa di lingkungan keluarga? Ya, lingkungan keluarga. Menghormati wali murid, kira-kira itu di lingkungan apa? Di lingkungan sekolah. Berbakti kepada guru juga di lingkungan sekolah. Rukun terhadap tetangga sekitar rumah kamu. Nah, ini baru di lingkungan masyarakat. Berarti jawabannya yang ini. Ya, kita lanjutkan. Sila pertama, Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Manakah sikap di bawah ini yang sesuai dengan kandungan pada sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita telaah satu-satu. Menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara. Ini masuk ke sila yang keberapa? Jelas ya, ini adalah sila yang ketiga. Ini adalah sila yang ketiga. Perbedaan hak dan kewajiban setiap orang, ya, menjaga persatuan dan kesatuan agar warga negara. Kemudian ini menghargai hak berpendapat orang lain ketika sedang bermusyawarah. Ini masuk kepada sila yang keempat. Ini maksudnya menghargai perbedaan hak dan kewajiban setiap orang. Ini masuk sila berapa? Ya, sila kedua. Ya. Kemudian menjaga kerukunan antar sesama umat beragama di Indonesia. Jelas ya. Di sini sudah jelas. Berarti yang masuk ke dalam ketuhanan yang Maha Esa adalah yang D. Berarti yang ini sila 1. Oke, kita lanjutkan. Ketika Ferdi hendak menuju lapangan, Ferdi bertemu dengan seorang kakek yang sedang kesulitan untuk menyeberangi jalan. Dan Ferdi memutuskan menolong kakek tersebut. Nah, sikap yang ditunjukkan oleh Ferdi sesuai dengan kandungan Pancasila. Sila keberapa kira-kira? Kalau sila keempat itu lebih kepada musyawarah, ya. Kemudian menghormati pendapat orang lain, gitu ya. Itu sudah juga dijelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, ini kan sikap Ferdi ini merupakan menghormati terhadap orang yang lebih tua, yang pertama. Kemudian yang kedua menolong orang yang kesusahan, dan maksudnya secara individu menolong orang yang kesusahan. Kira-kira masuk ke sila yang keberapa? Ya, ini masuk kepada sila yang kedua. Itu ya, masuk pada sila yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Manakah sikap di bawah ini yang merupakan penerapan Pancasila di lingkungan keluarga? Nah, lingkungan keluarga. Kalau tadi adalah lingkungan masyarakat, sekarang adalah lingkungan keluarga. Kira-kira yang mana? Jelas di sini ya. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini berada di lingkungan keluarga. Menghormati kawan yang berbeda agama.
ini bukan keluarga ya, bukan di lingkungan keluarga sudah. Menjaga hubungan baik dengan teman sepermainan, ini juga bukan lingkungan keluarga. Ikut bekerja bakti dalam menjaga pos ronda, ini juga bukan. Tapi yang paling tepat adalah menghormati orang tua. Oke, kita lanjutkan. Sila ketiga Pancasila memiliki tujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Apa yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan Indonesia? Yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang A, menjaga kerukunan antar warga negara Indonesia. Masuk tidak? Ikut dalam Siskamling desa. Masuk tidak? Pancasila sebagai simbol negara Indonesia. Masuk enggak? Saling menyalahkan jika terjadi masalah di dalam masyarakat. Kira-kira yang mana? Ya, maksud dari persatuan dan kesatuan Indonesia itu ya kita harus bersatu, kita harus hidup rukun, tidak boleh terpecah belah. Berarti yang paling tepat ini adalah yang A, itu ya, yang A yang paling tepat. Oke, kita lanjutkan. Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari akar budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang luhur. Berikut ini yang bukan termasuk nilai-nilai luhur tersebut. Nah, dari akar budaya Indonesia, ya, yang mempunyai nilai-nilai luhur. Yang bukan, ya, yang bukan termasuk nilai luhur, yang bukan, yang perlu digarisbawahi adalah yang bukan. Kemana kira-kira? Agama ini termasuk ya, termasuk nilai luhur. Kemudian adat istiadat juga termasuk nilai luhur. Di sini juga ada perjuangan, ini termasuk nilai luhur. Berarti yang bukan termasuk nilai luhur adalah budaya asing, budaya asing. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Semua nilai yang terkandung di dalam kelima sila Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk tujuan mengamalkan kelima sila dalam Pancasila itu apa? Menjadi negara superpower. Salah ya. Menjadi negara yang ditakuti negara lain juga salah. Terciptanya perdamaian dan kesejahteraan. Nah, coba kita lihat yang D dulu. Menjadi negara yang terbelakang. Kira-kira yang mana? Jelas ya, yang benar jawabannya yang paling tepat adalah terciptanya perdamaian dan kesejahteraan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila ke jelas ini sangat mudah sekali ya. Sudah ada di sini Tuhan Yang Maha Esa, berarti nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjutkan. Salah satu nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nah, ini sila kedua Pancasila. Coba kita lihat. Menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat. Nah, ini kira-kira sila keberapa? Ya, ini adalah sila keempat. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepaselira. Nah, coba kita lihat dulu yang pilihan yang selanjutnya. Bekerja keras dan rajin menabung. Ini kira-kira masuk ke pengalaman sila berapa? Ini adalah sila kelima. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ini sila ketiga. Berarti yang termasuk sila kedua adalah yang ini. Mengembangkan sikap tenggang rasa, ya, saling mencintai, ya, saling menghargai, tidak membeda-bedakan, gitu ya, tidak ada perbedaan jenis kelamin, gitu ya, itu sikap tenggang rasa. Baik, kita lanjutkan. Perilaku yang sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini adalah sila keempat. Kira-kira perilaku yang sesuai dengan sila keempat ini yang mana? Melaksanakan ajaran agama yang dianut. Nah, ini jelas ya, sila pertama. Menghormati orang yang lebih tua. Ini sila kedua.
bekerja sama melakukan penghijauan. Bekerja sama melakukan penghijauan. Kira-kira ini sila keberapa? Bekerja sama melakukan penghijauan. Ya, ini adalah sila maksudnya kelima ya. Kelima, karena ini demi kepentingan umum, kepentingan banyak orang. Kemudian mengikuti kegiatan musyawarah. Nah, baru ini adalah cerminan dari sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita sekarang sudah masuk ke muatan matematika ya. Itu tadi PKN, sekarang sudah masuk ke muatan matematika. Coba kita perhatikan nilai bilangan bulat di garis bilangan, semakin ke kanan nilainya semakin. Nah, bilangan bulat itu kan ada 3 ya. Ada bilangan bulat, ada bilangan 0, ada bilangan positif ya, ada bilangan negatif kalau kalian masih ingat. Nah, semakin ke kanan maka semakin besar. Kalau semakin ke kiri itu semakin kecil gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Urutkan dengan benar bilangan bulat berikut ini, mulai dari yang terkecil, berarti dimulai yang terkecil. Kita lihat saja di sini. Ini 0, negatif 1. 0 sama negatif 1 ini sudah salah. Ya. 0 sama negatif 1 ini lebih besar 0 daripada negatif 1. Padahal yang diminta dimulai dari yang paling kecil. Nah, ini juga salah. Ya, ini salah. Yang paling kecil dimulai dari yang paling kecil. Coba ini yang D, negatif 5, 5 negatif 3. Nah, ini juga sudah salah. Antara 5 dan negatif 3 ini lebih besar 5. Ini salah. Coba lihat yang C, negatif 5, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 3, 5. Berarti yang paling betul adalah yang C. Ingat, dimulai dari yang terkecil. Ingat ya, negatif 10 ya, dengan 1 itu lebih besar 1 masih ya. Karena kalau negatif angkanya semakin besar maka itu semakin kecil. Negatif 100 misalkan, itu kecil sekali dibanding dengan negatif 5, itu lebih besar negatif 5. Itu harus diingat ya. Nanti link video yang menjelaskan tentang bilangan bulat saya taruh di deskripsi. Kita lanjutkan. Urutkan bilangan bulat berikut ini dari yang terbesar. Nah, kalau ini dimulai dari yang paling besar terlebih dahulu. Nah, kita lihat ini sudah jelas salah ya. Ini salah. Ini juga salah. Yang terbesar 7, 4, negatif 3, 2. Nah, ini sudah salah ini. Salah. 7, 4, 2, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Berarti yang betul adalah yang ini. Jelas ya? Jelas sekali. Oke, kita lanjutkan. Berilah tanda pembanding pada bilangan bulat berikut, negatif 5 dengan negatif 20. Kira-kira perbandingannya seperti apa? Negatif 5, 15, negatif 15 dengan negatif 20. Jelas ya, negatif 15 ini lebih besar daripada negatif 20. Berarti jawabannya ini lebih besar. Beda kalau misalkan 15 dengan 20. Nah, yang seperti dijelaskan tadi, kalau ini negatif 15 dengan negatif 20 itu lebih besar negatif 15. Kalau 15 dengan 20, 15 ini lebih kecil daripada 20 gitu ya. Oke, kita lanjutkan.
18 ditambah negatif 13. 18 ditambah negatif 13. Seperti yang sudah disampaikan ya, apabila ada tanda positif ya bertemu dengan negatif seperti ini, maka ini berubah tandanya menjadi negatif. Berarti 18 dikurangi 13. Hasilnya berapa? 5. Ya, berarti hasilnya 5. Gitu ya. Kita lanjutkan. Negatif 8 dikali 7. Negatif 8 dikali 7. Iya. Di sini tandanya negatif ya. Ini negatif, ini positif. Negatif dikali dengan positif hasilnya pasti negatif. Gitu ya. 8 dikali 7 berapa? Ya, 56. Berarti hasilnya adalah negatif 56. Kita lanjutkan. Negatif 9 dikali dengan negatif 6. Apabila ada tanda negatif ya, negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya itu adalah positif. Nah, 9 dikali 6. 9 dikali 6 hasilnya berapa? Ya, 54. Berarti positif 54. Yang mana? Yang ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bu Santi membeli 15 pak permen coklat. Ia memberikan 3 pak kepada anaknya. Sisanya dibagikan kepada 10 tetangganya. Jika setiap pak berisi 85 permen, maka jumlah permen yang diterima setiap tetangga adalah, nah kita perhatikan, kita harus pahami soalnya ya. Bu Santi membeli 15 pak ya. Bu Santi membeli 15 pak permen. Ia memberikan 3 pak kepada anaknya. Nah, ia memberikan 3 pak, berarti dikurangi 3 kepada anaknya. Kira-kira sisa berapa ini? Ya, sisa 12 pak ya. Sisanya akan dibagikan kepada 10 tetangganya. Jika setiap pak berisi 85 permen, berarti 12 dikali berapa? Dikali 85 ya. Kemudian karena mau dibagikan ke 10 tetangganya, berarti dibagi 10. Nah, kita kerjakan. 85 dikali 12. 2 kali 5 ya 10, tulis 0 nyimpen 1. 2 kali 8 16 tambah 1 17. 1 kali 5 5. 1 kali 8 8. Maka hasilnya adalah 2 ya. 7 tambah 5 kan 12, tulis 2 nyimpan 1. Ini adalah 10. Berarti 1020 ya. 1020 dibagi 10. 1020 dibagi 10 berapa? Ya, 102. Tapi hasilnya adalah 102. Ya. Kita lanjutkan. Hasil dari 35 dibagi negatif 5 ditambah 27 dibagi 3. Nah, seperti yang dijelaskan di video sebelumnya, ini ada beberapa operasi hitung. Ada bagi, ada jumlah, ada bagi. Nah, apabila ada seperti ini, maka pembagian atau perkalian terlebih dahulu yang harus dikerjakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka pembagian dulu yang harus dikerjakan ini. 35 dibagi negatif 5. Ingat, positif dibagi dengan negatif berarti hasilnya adalah negatif ya. 35 dibagi 5 ya 7, berarti negatif 7. Ditambah 27 dibagi 3 27
dibagi 3 berapa? 9. Berarti negatif 7 ya. Ini sorry, negatif 7 ditambah 9 berarti hasilnya adalah 2. Ini 2 ya. Ini hasilnya adalah 2. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Hasil dari negatif 12 dikurangi 6 ditambah 4 dikurangi negatif 7. Nah, apabila ada seperti ini, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung terlebih dahulu dikerjakan. Nah, negatif 12 dikurangi 6. Ya, berapa? Negatif berarti pasti negatif nih. Sorry. Negatif 12 dikurangi 6. Bukan negatif 6 loh ya. Negatif 12 dikurangi 6 berarti hasilnya adalah negatif 18. Ditambah, nah ini negatif bertemu dengan negatif berarti ini menjadi positif ya. 4 ditambah 7, nah, karena jadi positif berarti ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Berarti negatif 18 ditambah 11 hasilnya ya negatif 7. Ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, sudah selesai ternyata. Nah, itu pembahasan dari soal-soal ulangan kelas 1 dan juga matematika bab 1 bagian bilangan bulat ya. Nah, semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga kalian sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.